Baik, selamat pagi. Nama saya Olivia Mauliana Soto Paris. NIM 16110026. Saya akan mengerjakan tugas ke-6 database. Tugas ke-6 soalnya, buatlah tutorial untuk semua tugas dan latihan yang ada dalam pertemuan ke-6. Pertama-tama saya akan membuat tutorial untuk latihan-latihan yang ada pada tugas ke-6. Yang pertama, fungsi greatest. Sebelumnya buka dulu CMD, tekan Windows dan R, kemudian tekan Enter, maka akan muncul box dari CMD. Selanjutnya masukkan kode awal CD garis miring Enter, CD exam CD mini SL Enter, Enter, SQL spasi minus spasi root spasi minus spasi minus spasi 127.0.0.1, kemudian enter dan enter lagi, maka akan masuk ke posisi awal MySQL. Setelah itu akan mengerjakan tugas, yaitu membuat query dari setiap latihan-latihan yang ada. Yang pertama, query dari fungsi greatest. Fungsi greatest menghasilkan nilai terbesar dari suatu himpunan argumen. Jadi fungsi greatest mengambil nilai-nilai terbesar dari suatu himpunan nilai. Cara membuat query-nya, yang pertama, ketik select spasi greatest dalam kurung 2,3,4,6,8,9,9,12,34,1,4, kemudian tutup kurung, spasi S pemenang dan titik koma, maka akan dimunculkanlah pemenang, yaitu angka terbesar dalam barisan nilai tersebut. Berlanjut pada fungsi kedua, yaitu fungsi interval dan list. Fungsi interval untuk membandingkan nilai n dengan suatu daftar nilai. Nilai-nilai yang lain dia membandingkannya. Fungsi ini menghasilkan 0 apabila nilai sebelumnya lebih kecil dari nilai pertama, dan 1 jika nilai pertama lebih kecil dari nilai kedua, dan 2 jika nilai kedua lebih kecil dari nilai ketiga. Dia juga akan menghasilkan min 1 jika n-nya adalah 0. Daftar nilai harus dalam format n1 lebih kecil dari n2 lebih kecil dari n3. Lalu yang selanjutnya, fungsi dari list merupakan kebalikan dari fungsi greatest, yaitu mengambil nilai yang terkecil dalam suatu baris nilai. Berikut cara membuat query-nya. Ketik select interval dalam kurung, masukkan nilai-nilainya 6,3,6,5,89, tutup kurung, spasi S pemenang I, misalkan saja pemenang I, lalu koma dan enter untuk masukkan yang kedua, fungsi last dalam kurung 3,5,8,2,9,4,35 dan 1, misalkan seperti ini barisannya. Kemudian S pemenang L titik koma, kemudian enter, maka akan muncul pemenang I dari fungsi interval dan kemudian pemenang L dari fungsi list. Pemenang L itu nilai terkecil dalam barisannya. Berlanjut pada fungsi berikutnya, fungsi log dan log 10. Versi satu argumen dari fungsi ini akan menghasilkan
logaritma natural dari argumennya. Jika ia dipanggil dengan dua argumen, maka akan dihasilkan logaritma dari argumen kedua untuk baris pada argumen pertama. Berikut cara untuk membuat query-nya. Ketik select spasi log dalam kurung misalkan log 45 tutup kurung spasi s log 45 lagi koma dan enter, masukkan yang selanjutnya log dalam kurung 2,63727 kemudian tutup kurung spasi s log masukkan lagi angka yang tadi 2,63727 37 tapi ya yang di sini ya 3737 koma kemudian di enter lagi, masukkan yang selanjutnya log 10 ini untuk fungsi log 10 dalam kurung 100 spasi s log 10 dari 100 kemudian titik koma dan enter, maka akan muncul log 45 log 2,63737 dan juga log 10 dari 100. Berlanjut pada fungsi selanjutnya, fungsi conv dan oct. Tujuan dari fungsi conv adalah untuk mengkonversikan angka dengan berbagai basis yang berbeda. Fungsi ini menghasilkan sebuah string dengan nilai argumen pertama yang dikonversi dari basis pada argumen kedua menjadi basis pada argumen ketiga. Nilai basis minimum adalah 2 dan maksimumnya 36. Jika terdapat argumen bernilai 0, maka fungsi ini akan menghasilkan 0. Fungsi oct menghasilkan representasi string dari bilangan oktal yang menjadi argumennya. Ini sama dengan conv nilai pertama, 10,8. Berikut cara untuk membuat query-nya. Pertama, klik select spasi conv. Kemudian dalam kurung, misalkan saja 5,16,2. Kemudian tutup kurung spasi s konversi. Kemudian koma dan enter, masukkan lagi yang selanjutnya fungsi oct. Dalam kurung 12 tutup kurung spasi s oktal titik koma kemudian di enter, maka akan muncul konversinya 101 dan oktalnya adalah 14. Berlanjut pada fungsi selanjutnya, fungsi yang keenam, fungsi std atau std_def dan bit_count. Fungsi std dipakai untuk menghasilkan deviasi standar dari sebuah ekspresi. Ini ekuivalen dengan akar kuadrat dari varian c atas suatu ekspresi. Fungsi bit_count menghasilkan jumlah bit yang aktif pada argumennya. Berikut cara untuk membuat query-nya. Ketik select spasi std, masukkan fungsinya dan kemudian angka yang diinput 10000 kurung spasi s deviasi koma kemudian enter, masukkan yang selanjutnya bit count, masukkan angkanya 2 spasi s 2 koma kemudian enter lagi bit_count dalam kurung 4 tutup kurung spasi s 4 koma kemudian enter dan masukkan yang terakhir bit_count
dalam kurung 7 tutup kurung spasi S7. Kemudian di titik koma maka akan muncullah nilai deviasi 2, 4, dan 7 seperti pada gambar berikut. Lanjut pada fungsi selanjutnya, fungsi bit underscore n. Fungsi bit underscore n menghasilkan n bitwise dari sebuah bit. Premis dasarnya adalah bahwa jika dua bit sama, maka operasi n bitwise akan menghasilkan 1. Sedangkan jika kedua bit berbeda, maka operasi n bitwise akan menghasilkan 0. Berikut cara membuat query-nya. Select spasi, masukkan nama pembuatnya, Olivia, tanda petik, spasi S, pembuat, koma, spasi bit, underscore, and, masukkan angka yang diinginkan, 125, 0000, kemudian tutup kurung, spasi S, hasil, kemudian titik koma, maka akan muncullah nama pembuat saya dan hasil yang diinginkannya. Lanjut pada fungsi selanjutnya, fungsi truncate dan coalescence. Fungsi truncate menghasilkan argumen yang dipotong menjadi sejumlah titik desimal yang ditetapkan pada argumen kedua. Fungsi coalescence menghasilkan ekspresi tak nul pertama dalam daftar ekspresi. Sedikitnya harus terdapat satu ekspresi yang tidak nul. Jika semua ekspresi bernilai nul, maka fungsi ini kemudian akan menghasilkan nul juga. Berikut cara untuk membuat query-nya. Select truncate, dalam kurung masukkan angka yang diinginkan, titik 29 misalnya, kemudian koma 1, tutup kurung spasi S, dipotong, kemudian koma dan enter, masukkan yang selanjutnya, coalescence, oke. Kemudian masukkan nul, koma spasi, nul lagi, koma spasi tanda petik, tak nul, kemudian tanda petik dan koma, masukkan lagi nul, tutup kurung, spasi S, uji, titik koma, maka akan muncul nilai seperti ini, akan dipotong menjadi 109,2 dan ujinya maka tak nul. Berlanjut pada fungsi selanjutnya, fungsi nullif dan bin. Fungsi nullif membandingkan dua ekspresi. Jika keduanya sama, maka fungsi ini akan menghasilkan nul. Sebaliknya, ia menghasilkan ekspresi pertama. Fungsi bin menghasilkan sebuah representasi string atas nilai biner pada argumen masukannya. Argumen harus bertipe binit. Jika nilai argumen adalah nul, maka fungsi ini kemudian akan menghasilkan nul. Berikut cara untuk memasukkan query-nya. Select spasi nullif, masukkan tanda petik ABC, tanda petik tutup, koma, tanda petik lagi, ABC lagi, tanda petik tutup, dan kemudian ditutup kurung, spasi S, sama ya, S sama koma, kemudian enter, masukkan yang selanjutnya, nullif, dalam kurung tanda petik dulu, ABC, tanda petik tutup, koma, tanda petik lagi, DEF, kemudian tanda petik tutup dan tutup kurung, spasi S, beda, kemudian tanda koma dan enter,
masukkan yang terakhir fungsi bin. Bin dalam kurung 48, kemudian tutup kurung, spasi S nilai underscore bin, kemudian titik koma, maka akan muncullah yang samanya 0, bedanya ABC, dan nilai bin-nya. Lanjut pada fungsi selanjutnya, fungsi ke-10, yaitu fungsi compress dan eld. Fungsi compress dipakai untuk memampatkan isi sebuah string. String yang termampatkan dapat dikembalikan menggunakan fungsi uncompress. Fungsi eld menghasilkan argumen kedua jika argumen pertama sama dengan 1, argumen ketiga jika argumen pertama sama dengan 2, dan seterusnya. Nilai dari argumen pertama harus lebih dari 1 dan kurang dari banyak argumen dalam fungsi. Jika tidak, maka fungsi eld akan menghasilkan 0. Lanjut ke fungsi yang selanjutnya saja. Lanjut ke fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi field dan hex. Fungsi field merupakan komplement dari fungsi eld. Tujuannya adalah untuk menghasilkan indeks dari string atau pada argumen pertama yang dilewatkan kepada fungsi tersebut pada himpunan str1, str2, dan kemudian str3, dan seterusnya. Jika tidak ditemukan, maka 0 akan dihasilkan. Fungsi hex jika argumen merupakan sebuah angka, maka fungsi hex akan menghasilkan representasi string yang merupakan nilai heksadesimal dari argumen. Jika argumen berupa string, maka fungsi ini menghasilkan sebuah string yang mana di dalamnya setiap karakter dalam argumen dikonversi menjadi 2 digit heksadesimal. Berikut cara untuk menginputkan sintaks. Yang pertama, select spasi field, select field dalam kurung spasi, ketiga tanda petik, koma, tanda petik pertama, tanda petik, koma, tanda petik kedua, tanda petik, koma, tanda petik lagi, kemudian ketiga, tanda petik, koma, tanda petik lagi, dan yang terakhir keempat, tanda petik. Kemudian tutup kurung saja dan enter, masukkan yang selanjutnya S tempat koma hex dulu, lalu barulah masukkan angkanya 1, 2, 3, 4 misalnya, tutup kurung S angka, kemudian titik koma, maka akan muncul seperti ini, tempatnya ada 3 dan angkanya itu 4D2. Berlanjut ke fungsi selanjutnya. Fungsi insert dan inster. Fungsi insert menghasilkan string basis str yang mana substring yang diawali pada posisi post dan dengan panjang PJG diganti dengan string baru str baru. Insert dalam kurung str, post, PJG, string baru, tutup kurung. Fungsi inster menghasilkan posisi dari kemunculan pertama dari argumen kedua di dalam argumen pertamanya. Fungsi ini sama dengan fungsi locate. Jika argumen kedua tidak dapat ditemukan, maka fungsi ini kemudian akan menghasilkan 0. Berikut cara untuk memasukkan query-nya. Select spasi insert dalam kurung tanda petik ku pegang tanda petik koma, misalkan nilainya 4,2, koma, tanda petik 2 kali, kemudian tutup kurung, spasi S, hasil, kemudian koma dan enter, masukkan yang selanjutnya,
Fungsi selanjutnya INSTR, buka kurung, tanda petik, pemberani, tanda petik, koma, tanda petik lagi, namanya Rani, mungkin huruf terakhirnya, kemudian tutup kurung, spasi S, di mana, tanda petik, maka akan muncul hasilnya di Jepang misalnya, di mana 6. Ya, begitu. Berlanjut pada fungsi selanjutnya, yaitu fungsi left right. Fungsi left menghasilkan sebanyak karakter atau ditetapkan pada argumen kedua dari string pada argumen pertama. Kemudian fungsi right menghasilkan sebanyak PJG dari karakter-karakter pojok kanan dari string basis str. Berikut cara untuk menginputkannya. Dari select spasi left, dalam kurung tanda petik, namamu selalu terukir di petik, tanda petik tutup, dan kemudian koma aja, kemudian masukkan angkanya, tutup kurung, spasi S kiri, koma, kemudian enter untuk yang bagian right-nya, dalam kurung tanda petik neraka atau surga, tanda petik, dan kemudian koma, masukkan angkanya, tanda petik, spasi S kanan. Kemudian titik koma, dan maka akan muncul seperti ini. Namamu selalu, ya memang terpotong, dia cuma memotong dari berapa huruf dari belakangnya, dan kemudian bagian kanannya tetap surga. Karena 11 ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya begitu. Lanjut, dipotong dari bagian ke-11. Lanjut fungsi selanjutnya, fungsi like dan repeat. Fungsi like menghasilkan panjang dari string pada argumennya dalam byte. Sedangkan fungsi repeat menghasilkan sebuah nilai string yang memuat string str yang diulang sebanyak hitung kali. Jika hitung kurang dari 1, maka string kosong akan dihasilkan. Jika salah satu argumen bernilai 0, maka 0 yang akan dihasilkan fungsi ini. Berikut cara untuk memasukkan query-nya. Select spasi lay ght th, dalam kurung tanda petik, misalkan mau memasukkan sistem informasi ini, tanda petik lagi, kemudian tutup kurung, spasi S panjang underscore datanya, misalnya data ya, koma, kemudian enter, repeat menggunakan fungsi repeat, dalam kurung tanda petik, spasi HA tanda petik, koma 7. Nah, mungkin menghasilkan hanya sebanyak 7 itu, petik spasi S tertawa, kemudian di koma, maka akan function like does not exist. Oh,
masukkan ulang, select length dalam kurung tanda petik sistem informasi, kemudian tanda petik lagi, tutup kurung, spasi, s panjang underscore data, kemudian koma, enter, masukkan yang tadinya itu repeat HRS tertawa enter, maka akan muncul panjang datanya 16 dan tertawanya sebanyak 7 kali seperti yang telah diinputkan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berlanjut pada fungsi yang selanjutnya. Itulah fungsi terakhir dari latihan ke-6. Semoga dapat membantu. Sekian dan terima kasih untuk query dari latihan tugas ke-6.